Erasmus Irfandi dan NIR PIN 025116400017 dari Teknik Material FTIRS ITS Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan peran teknik material terhadap pelaksanaan mitigasi dan adaptasi. Dari yang kita ketahui, mitigasi adalah upaya kita dalam mengurangi atau memperlambat GRK. Peran-peran dari teknik material yang dapat dilakukan adalah mengevaluasi material-material atau zat-zat yang menyebabkan efek rumah kaca. Seperti contoh, klorofluorokarbon. Yang kita ketahui sendiri, klorofluorokarbon ini sangat merusak ozon. Maka terciptalah hidrofluorokarbon atau yang bisa disebut dengan HFC. HFC sendiri ini bisa dapat menggantikan CFC, yang mana HFC memiliki masa hidup lebih pendek dan juga berada di atmosfer yang lebih rendah. Kemudian dalam adaptasi sendiri ini adalah keadaan di mana perubahan iklim tidak dapat diubah. Salah satu contohnya pada daerah dengan suhu ekstrim. Tidak mungkin mendirikan rumah dengan dinding full beton, karena beton sendiri dapat menyerap panas. Maka material dapat menciptakan dari material yang sudah ada, kemudian dikembangkan agar tidak menyerap panas, namun tetap kokoh sebagai dinding rumah. Salah satu contohnya adalah batako dengan bahan tanah liat. Kemudian juga pada daerah iklim dengan kecepatan angin yang cukup tinggi, yang mana dapat memungkinkan terjadinya angin topan, maka diciptakanlah bahan yang dapat meredam getaran dan juga kokoh sebagai bahan utama dari rumah anti gempa. Sekian dari saya sebagai peran fungsi teknik material dalam melakukan mitigasi dan adaptasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rafif Radityo dari Departemen Teknik Fisika dengan NRP 023117400107. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang akan saya fokuskan pada bidang yang saya tekuni, yaitu teknik fisika. Pada mata kuliah manajemen risiko bencana, kita mendapat materi mengenai perubahan iklim. Perubahan iklim ini salah satu penyebabnya adalah gas rumah kaca yang dihasilkan oleh penggunaan listrik yang berlebih atau untuk penggunaan sendiri. Tentu di zaman sekarang kebutuhan listrik sangatlah dibutuhkan dan juga sering digunakan. Bahkan untuk siang hari pun kita masih menggunakan kelistrikan. Nah, oleh karena itu, selanjutnya kita akan membahas apa saja yang bisa kita lakukan mengenai penggunaan listrik yang bisa kita kurangi. Untuk topik atau bidang yang akan kita fokuskan untuk slide selanjutnya yaitu seperti berikut, yaitu mulai dari fisika bangunan, rekayasa energi, penggunaan sistem kendali, dan rekayasa bahan. Bidang-bidang tersebut akan digunakan baik untuk mitigasi maupun untuk adaptasi. Salah satu yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai green building. Green building ini ditawarkan pada materi fisika bangunan untuk menjadi salah satu opsi penggunaan listrik yang akan kita kurangi. Nah, mengapa demikian? Karena dalam konsep green building diantaranya adalah pencahayaan alami. Pencahayaan alami ini bisa kita gunakan untuk pendidikan ataupun untuk pribadi, sehingga penggunaan listrik atau pencahayaan buatan bisa kita kurangi dengan adanya green building ini. Contohnya, jika dalam perkuliahan atau sekolah, sebaiknya bangunan tersebut didesain menggunakan pencahayaan alami, sehingga penggunaan lampu atau listrik yang lainnya dapat berkurang.
tentu penggunaan pencahayaan alami ini sudah ada standar nasionalnya yang seperti dipaparkan pada slide berikut. Kemudian, salah satu konsep dalam green building yaitu penghawaan alami. Bila kita lihat, sekarang kebanyakan kelas perkuliahan menggunakan AC yang tentu akan memakan listrik yang banyak. Dan AC-nya pun terkadang lebih dari 2 atau bahkan lebih dari 3 untuk satu ruangan. Tentu seperti yang kita paparkan pada slide sebelumnya bahwa penggunaan listrik adalah salah satu hal yang memicu perubahan iklim. Oleh karena itu, dengan digabungkannya pencahayaan alami dan penghawaan alami, setidaknya untuk sektor pendidikan atau rumah pribadi, maka itu akan cukup mengurangi penggunaan listrik. Setelah membahas mengenai green building yang sesuai SNI untuk pencahayaan alami dan penghawaan buatan, selanjutnya adalah mengenai adaptasi. Adaptasi perubahan iklim kali ini akan membahas mengenai salah satu efek dari perubahan iklim, yaitu pola hujan atau frekuensi hujan yang berubah. Kemudian ada pula efek yang lainnya, yaitu meningkatnya suhu karena perubahan iklim. Oleh karena itu, kedua efek tersebut dapat kita gunakan teknologi atau pada bidang kali ini, yaitu yang pertama teknologi ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan ini tentu kita berkolaborasi dengan pihak lainnya di bidang bioteknologinya. Oleh karena itu, dalam pencahayaan bangunan untuk ketahanan pangan sangat dibutuhkan, mengingat ada kondisi perubahan iklim seperti pola hujan yang tidak menentu atau suhu yang meningkat yang berpotensi akan mengganggu pertanian. Oleh karena itu, salah satu yang ditawarkan adalah penggunaan teknologi pangan. Selain adaptasi membangun teknologi dalam pengelolaan pangan, ada pula adaptasi mengenai kesehatan. Mengingat dengan terjadinya perubahan iklim ini, kesehatan manusia cenderung rentan. Oleh karena itu, pada bidang yang saya tekuni terdapat pula instrumentasi medis yang dibutuhkan untuk menyupport atau mendukung kesehatan manusia. Mungkin tidak terlalu spesifik apa yang ditawarkan pada instrumentasi medis untuk perubahan iklim ini. Namun tentu seiring meningkatnya suhu dan berubahnya pola hujan, maka kita membutuhkan instrumentasi yang lebih canggih untuk menangani hal yang tadi saya sebutkan. Dari semua slide yang saya paparkan, maka poin-poin pentingnya adalah yang pertama, untuk mitigasi kami menawarkan konsep green building menggunakan pencahayaan alami dan penghawaan alami untuk mengurangi konsumsi listrik. Yang kedua, dalam adaptasi kami menawarkan teknologi pengelolaan pangan dan instrumentasi medis, mengingat terdapat beberapa efek samping dari perubahan iklim yang tadi saya sebutkan. Dan berikut adalah sumber referensi yang saya gunakan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Kami sangat menerima saran dan masukan dari pemirsa di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.